Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mail server dalam mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampu Bapak Agus Prianto, STMKOM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diawayu Permatasari dengan NIM 20512040079 dari Prodi S1 Teknik Informatika Angkatan 2020 dari kelas A. Pengertian mail server. Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Fungsi mail server. Mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespons setiap email yang masuk. Protokol email. Ada 3 protokol utama dalam mengirim email melalui mail server, yaitu protokol SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, POP3, Post Office Protocol v3, dan IMAP. Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server, sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Proses ini dikontrol dengan Mail Transfer Agent (MTA) yang ada dalam server email Anda. POP3 (Post Office Protocol 3) adalah versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. POP3 merupakan protokol klien server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal. Digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal tanpa menyimpan salinannya di server. IMAP adalah merupakan protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada lokal mail yang dikirimkan ke server. Pada dasarnya, isi email tetap berada di server. Protokol IMAP lebih direkomendasikan oleh penyedia email seperti Gmail dibanding menggunakan POP3. Selanjutnya, saya akan mensimulasikan mail server dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Percobaan. Pertama, skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan mail server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Berikut ini adalah skema jaringannya. Kedua, langkah percobaan. Pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone. Dapat tersambung dengan DNS server 3333331 dan mail server 4343434. Pertama, saya akan memeriksa sambungannya pada PC1. Apakah sudah tersambung dengan mail server? Sudah tersambung. Sekarang pada PC4. Pada PC4 juga tersambung. Sekarang kita coba pada laptop.
Pada laptop juga tersambung pada mail server, dan sekarang kita coba pada smartphone. Smartphone juga tersambung. Langkah kedua, tambahkan entry DNS.com pada DNS server seperti gambar berikut. Pada DNS server kita tambahkan DNS.com. Di sini saya sudah menambahkan mailku dengan address 434343 yang merupakan alamat dari mail server. Lalu sekarang kita akan memeriksa di PC 1 dan laptop menggunakan perintah nslookup. nslookup mailku.com. Ditemukan alamatnya. Kita tunggu sedikit lagi. Sudah selesai. Seperti pada gambar di sini. Sekarang kita coba di laptop. nslookup mailku.com. Langsung muncul sesuai seperti gambar di sini. Sekarang langkah keempat. Pada mail server kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti gambar berikut. Pada mail server kita buat service email. Di sini saya sudah membuat untuk 2 akun untuk 2 pengguna. Yang pertama user 1 dan yang kedua user 2. Sekarang kita lanjut ke langkah kelima. Pada PC 1 kita konfigur aplikasi mail client dan coba mengirim email dari user 1 atau PC 1 ke user 2 atau laptop. Kita coba kirim dari user 1. Email. Di sini konfigurasi pada PC 1 sudah saya atur. Sekarang kita coba kirim email ke user 2. User 2 mailku.com subject S1. Ini pesan dari PC 1. Kita kirim. Sekarang langkah ke-6. Kita konfigur aplikasi mail client pada laptop dan coba klik tombol receive seperti pada gambar berikut. Laptop. Email kita receive. Di sini email pada user 1 sudah masuk ke laptop atau user 2. Pada langkah ke-7, aplikasi mail client di laptop, coba reply email yang masuk tersebut. Dan kemudian coba cek di PC 1. Kita reply. Pesan diterima. User 2. Kita send.
Sekarang kita cek divisi 1, apakah email reply sudah masuk atau belum. Email receive. Di sini terdapat email dari user 2 dengan isi pesan yang sama seperti reply yang telah kita kirimkan. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.